Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman 50 put. Halaman 50 put bab-bab. Bab keempat tentang rahasia-rahasia salat. Bab yang keempat tentang rahasia-rahasia salat. Dalam bertanya sembahyang, ada makna-makna yang dikandung daripadanya. Ada rahasia-rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lakukan sembahyang. Fasal tentang segala keutamaan salat, sujud berjamaah, azan dan yang lainnya. Jadi fasal tentang segala keutamaan salat, gepegah keutamaan salat, gepegah tentang sujud. Sahabat haji nak sujud sahwi, nak sujud syukur, nak sujud tilawah, bagaimana haji, kiban keutamaan haji, juga berjamaah, azan dan lainnya. Berarti hal-hal yang ada kaitannya dengan salat. Nanti Hino akan disampaikan. Hal yang gemulai phone, keutamaan azan. Tiga salat nak azan. Keutamaan azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun yaumal qiyamati ala kathibim mim miskin alfar la yahummuhum hisabun wala yanaluhum faza'un hatta yafrugha mimma bainan nas rajulun qara'al qur'ana batigha'a wajhillahi azza wa jalla wa rajulun ibtuliya birriqqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amalil akhirah. Mudah-mudahan dzalika bi dzaliki an amalil akhirah wa rajulun adzana lis-shalah. Artinya tiga golongan manusia pada hari kiamat di atas bukit pasir yang terbuat dari miski hitam. Miski pi jenis wangi-wangian. Ada tiga golongan manusia pada hari kiamat di atas bukit pasir yang terbuat daripada miski hitam. Jadi yang kena pegah nah lebih golongan manusia tinggal yang mendapat keutamaan ba Allah Taala, di mana mereka itu Allah Taala pertempatkan di suatu tempat, yaitu di suatu bukit yang Allah Taala buat daripada pasir miski. Punya bahasa katanya satu tempat istimewa. Allah Taala duduk di atas suatu permadani, satu pasir yang terbuat daripada miski. Miski kan jenis wangi-wangian. Satu tempat yang lagak miski yang hitam dalam kain. Jadi yang perlainan pegah na tempat istimewa tinggal hurungnya ba Allah Taala na heboh golongan manusia. Teh heboh golongan manusia tersebut. Ini kata Nabi, yang pertama mereka yang mereka tidak diripunkan. Kibang tulisnya direpotkan hai kenun ngenta. Mereka tidak direpotkan oleh perhitungan amal. Hana sibuk dengan perhitungan amal. Rupanya heboh golongan manusia tersebut saat manusia tengah sibuk dalam haru-hara hitung amal, haru-hara padang mahsyar, agaknya hana repot. Aman-aman menteng di bukit tersebut, aman-aman menteng pada tempat yang Allah Ta'ala khususkan tersebut. Mereka tidak direpotkan oleh perhitungan amal. Ini yang pertama. Kenyan golongan biasalah. Nya model urungan tu. Dan mereka tidak dilanda kekelutan. Benar? Mereka tidak dilanda kekelutan. Kelut maksudnya kemelut, hana susah, hana apa-apa, tenang. Mereka itu aman dalam keamanan Allah, sehingga selesai apa yang terjadi di antara manusia. Sehingga selesai apa yang terjadi di antara manusia di padang mahsyar. Kalau bersapat urang, kalau gehui urang, kalau macam-macam lah haru-hara, kalau terjadi penghisaban, kalau terjadi heboh golongan manusianya hanam gedepu pi
putra haru-hara yang terjadi bak manusia di dalam padang mahsyar. Cuma golongan kepegah lah menyoleh heboh manusia nyotep. Jadi yang perlu tanda pegah menukah keadaan untuk heboh golongan hanam gedepu pih kena hisab perhitungan amal haru-hara di padang mahsyar. Siapa mereka? Yaitu nyo baru kepegah golongan yang pertama, yaitu seseorang yang membaca Quran karena mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Orang yang baca Quran ikhlas karena Allah. Orang yang baca Quran memang karena harap fahala daripada Allah, harap ridha Allah Ta'ala, gaknya dalam keamanan ba orang kiamat tinggal mengedepu dan haru-hara pada mahsyar. Sebab gepisah oleh Allah Ta'ala, gepuduk ba sebuah bukit, yang bukit tersebut Allah Ta'ala pegat daripada pasir miski yang hitam. Nyamban kenan Allah Ta'ala bersiblah. Memang membaca Al-Qurannya memang luar biasa. Naga sampai-sampai kepegah dalam kitab Khazinatul Asrar, kena kepegah putra kepegah apabila sira urang hana sempat berzikir, apabila sira urang hana sempat berdoa kepada Allah Ta'ala, yang sempat hanya ipa abih wate hanya untuk membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran itu memada untuk zikirnya dan memada untuk doanya. Hana kan sombong kan. Tapi menyotanya hana dah baca Quran, hana tim doa ba Allah, hana tim berzikir, gak anggap kita orang sombong. Seolah-olah sang kasih hana tim laki ba Allah. Tapi menyuruh ke pabih wate untuk membaca Al-Quran. Hai dia pegah ke pabih wate untuk baca Al-Quran kan berarti tidak solat fardu, dia hana perlu pegah. Gaunya solat fardu, solat sunat dan kebaikan lain wate yang lebih ji semuanya dipakai untuk membaca Al-Quran. Nyo hana payah berdoa, hana payah berzikir katibnya. Yang ditulis oleh ulama dalam kitab Khazinatul Asrar. Memang luar biasa tentang membaca Al-Quran. Tapi juga baik itanya tetap pegah menan yang tok-tok dah jauh. Itanya ilmu fikah golong set, ilmu tauhid golong dah mahana tetap minta ilmu gaduh dah baca Quran yang fikah kan set karena dia juga pokok. Sampai-sampai kekun karena teh yang lebih afdal apakah menuntut ilmu fikah ataupun membaca Al-Quran. Lebih afdal menuntut ilmu fikah. Karena itu mencari ilmu, menuntut ilmu fikah kan minta ilmu, bab minta ilmu kan lebih afdal. Sedangkan mempelajari, sedangkan membaca Al-Quran itu masuk dalam ibadah. Jadi sebelum masuk dalam ibadah, pelajari ilmu dulu. Jadi ada tempat-tempatnya. Ini baik salah-salah mufhum itu. Jadi perlu tanda pegah golongan yang pertama manusia yang hebat ba Allah Ta'ala pada hari kiamat hingga hana megepetuk tupu pilih urungian bahwa kabar langsung penghisaban haru-hara di padang mahsyar, itulah manusia yang membaca Al-Quran. Yang kejap hana mandum-mandum kalian tepu haru-hara padang mahsyar. Memang mandum ke pesapat singa, tapi hina golongan manusia hana berdepu pi. Nyo persih lagi cerita dalam kitab nak pegah kita Arab. Na malaikat-malaikat yang hana gedepu pina Bani Adam. Na malaikat yang hana menggedepu pi na Nabi Adam, na rasul-rasul dan na umat-umat sampai orang kiamat. Nyana yang na tempat-tempat yang Allah Ta'ala puduk malaikat tersebut hana menggedepu pi kena keturunan-keturunan Adam. Karena diciptakan oleh Allah Ta'ala malaikat tersebut hanya bertasbih saja kepada Allah Ta'ala, hana gebite sapu yang lain entak teruk orang kiamat. Sehingga kehidupan tanya hana berdepu pi kena agaknya. Apa hana merusak kehidupan kita tanya. Kau yang kedua ke? Nyambang. Ini yang pertama. Yang kedua, dan seseorang yang diberi cobaan dengan menjadi budak, namun keadaannya menjadi budak itu tidak menyibukkannya daripada amal akhirat. Tirara orang yang dicoba oleh Allah Ta'ala dengan sifat perbudakan, jih dipejut ke lamit go, mau orangnya perbudakan kan hana kan, kahanali lamit, hanali manusia orangnya yang jih ke lamit. Apakah ke depan boleh jadi saat terjadi peperangan tinggal antara orang kafir dengan orang Islam, itu boleh jadi perbudakan. Tapi etna oleh hana perbudakan. Kebayang tanda pegang putra, tira orang yang jih ke lamit, padahal orang yang jih ke lamitnya mempergunakan seluruh waktunya untuk menghadam si Sayyid, minta peng, minta harta untuk si Sayyid, layani si Sayyid, keperluan Sayyid di Sayyid tuannya, majikannya, kan lagi surah pembantu ngemajikan orangnya. Karena menyolamit itu adalah statusnya itu paling rendah dong, bahkan sampai boleh diperjualbelikan yang dinan ukuran. Jadi yang perlu tanda pegang jih sebagai lamit, namun lamit gob kesibukan untuk kegob, namun hanjit ke suatu penghalang untuk menyibukkan diri dalam urusan akhirat. Urusan akhiratnya tetap lancar.
nya kan rap-rap saban ti ngurung yang sibuk bak dunia orangnya. Kesibukan dunia agaknya luar biasa, namun ada saja waktu tersisih untuk akhiratnya. Yang catgetnya lagi yang orang yang lagi yang getem fikir ke akhirat, ubaik sibuk je dengan urusan dunia, nyo tengah Allah Taala duduk pada tempat istimewa agaknya tengah. Yang kejut itanya wate tamita dunia, baik sibuk untuk ke dunia menteng. Tapi juga harus ingat benar juga kesibukan tanya untuk akhirat. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lagi ketanya uronyo tamita kebancara bumangat taudep baik dua mangat tamati juga payah terfikir. Baik tanya perle bumangat taudep betul. Mangat tamati hana so ingat perle saja. Mangat tamati wate sakaratul maut pakiban, mangat wate tuk lang kubur yang perle. Munya uronyo tan tamita panina teman teka gede. Sebab wate tuk gede uronyo sehingga kan lagi yang tak butuhkan uronyo yang perle ini. Tapi berbekalan hidih itu yang untuk gede, makanya uronyo minta untuk gede, untuk akhirat katanya. Itu adalah juga pokok. Baik sampai lagi katanya, punya untuk akhirat bermalas-malas, untuk dunia tak kerahkan segenap kemampuan katanya. Kibancara dunianya bermerempak baik menang. Kata lid dunia, talit gede dunia. Asal mentang baik terlarang, baik dalam dunia yang gelarang oleh Allah Taala. Namun harus ingat bahawa akhirat kita masih panjang. Akhirat katanya urat ipak perjalanan yang butuh amal. Jadi yang kedua, yang ke orang yang sibuk dengan urusan putakan khadam orang lain, iaitu sifat lamin, namun untuk akhiratnya tidak dia lupakan. Yang ke persis lagi katanya sibuk dengan urusan dunia, namun akhirat juga tapi sibuk draw tu sini. Lagi tak pegang taknya. Tapi kemandum-mandum perle bumangat tahu di mana orang minta susah. Punya memang tahu di dunia perle bumangat, juga akhirat perle bumangat sih kan mangat dunia mentang sebab ini. Selanjutnya yang ketiga, golongan yang ketiga, seseorang yang azan untuk salah. Seseorang yang azan untuk salah. Yang keji muazzin itu adalah punya keistimewaan tersendiri bagi Allah Taala. Keji punya tanya kan dipuduk sebagai muazzin tetap, kerjakanlah. Karena itu berarti karena suatu lowongan kerja untuk akhirat tanya inan. Yang kagetnya urang azan untuk salah. Goknya memang muazzin tetap di suatu tempat salat. Apakah masjid, apakah musalla, apakah balai-balai untuk salat berjamaah. Goknya tukang jaga wate, goknya tukang hei urang untuk semayang yang jatat pahala. Bahkan kebegah hanbruk tubuh tukang muazzin kebegah. Jasad muazzin yo hanbruk lam bumau. Hai baju leulat yang jasad goknya. Luar biasa. Maka lakukanlah, karena itu memang rutinitas akhirat, cari ridha Allah. Kemasalah manusia itu urusan manusia. Ya itanya epat ni bedehinan ada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Nabi neken dalam suatu hadis, yadur rahman ala ra'sil muadzini hatta yafrugha min adhani. Artinya tangan zat yang maha pemurah, yang maha pemurah Allah, tangan Allah, kemudian zat yang maha pemurah, tangan Allah itu di atas kepala muazzin sehingga ia selesai daripada azannya. Orang begitu getamang dalam azannya, memang orangnya adalah kagetun li Allah Taala. Maknanya jaro Allah atau orangnya kiba makna jaro Allah? Rahman Allah. Rahmat Allah atau urang azan mulai getamang dalam azan sampai selesai azan. Orangnya orang yang sedang dicurahkan sayang Allah, sedang dilimpahkan rahmat Allah. Nya tukang azan mulai getamang dalam azan sampai selesai azan. Kan makna hino tangan lagi tangan mufhum bagdanya. Karena menyo tangan ba Allah, ada para ulama yang mentakwilnya kudrah. Berarti di sini makna tren hino yaitu rahmat, berarti rahmat Allah. Artinya bukan dikatakan orang yang dikehendaki daripada firman Allah, dikatakan orang yang dikehendaki daripada firman Allah Azza wa Jalla. Jadi orang azannya adalah orang lagi yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya. Dalam firman Allah Taala, dalam ayat tersebut, dalam firman Allah Taala, yang dimaksud hino adalah azan yang maksud hino. Tukang azan, muazzin. Ada benar bahkan azan, urang azan. Jadi urang azannya yang ke lagi yang dimaksud oleh Allah dalam ayat Quran. Dah ayat Quran yang dipegah oleh Allah Taala ke urang yang azan.
wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah, artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, adalah orang-orang azan. Maknanya apa? Tidak ada yang lebih utama perkataan manusia melainkan orang yang menyeru kepada salat, kepada Allah, kepada salat, yaitu adalah orang-orang azan. Artinya muazzin, tukang-tukang azan. Yang suara urang azan yang entna ya ibali angin sehingga dinga lilat batat kaya bate ubina makhluk, yang semuanya jadi saksi esok pada hari kiamat. Makanya kalau menyembah azan kan guyu menyaringkan suara kan, guyu tarik suara menyaring gini, sampai guyu pasal ujung jaro katanya lampunya ngabek dia tadi dengan saudara tu, sehingga tamu saudara beraya yang menyembah azan, menyembah kamat hana le menan, hana disunatkan bak kamatnya ini pasal jaro lampunya sekedar lagi biasa macam musuh pakan, karena menyembah azan bitewate untuk salat. Manusia belum berkumpul tapi menyuntuk kamat manusia kam sapat wate manusia nyan kam sapat hana perle musuh raya lagi musuh raya bak azan. Hanya menyuntuk kamat, hanya perbedaan dua aja. Persih lagi bak semayang jenazah. Kenapa semayang manyet itu tidak disunatkan kamat? Karena urang kam sapat hana pihakkeun salat jami'ah rahimakumullah, hana pihakkeun le. Tetapi apabila jamaah terlalu banyak jamaah le dathat, yang jamaah helikut hana itu pun tunggu imam bukan takbir ka masuk dalam pelaksanaan salat jenazah ataupun tidak, karena terlampau banyak jamaah nyan baru sunatkeun salat jami'ah. Munyo memang musapat lang sabuh tempat yang itu pun tunggu imam bukan takbir ataupun tidak, nyan gepegah tidak disunatkan mengucapkan salat jami'ah. Itanya sama saja tak ilhero urang semayang manyet salat jami'ah ti. Pada ira urang semayang manyet salat jami'ah padahal tidak disunatkan. Tentu saja tidak disunatkan, maka tidak disunatkan jawab. Ini dan bukan tentang azan, tentang kamat untuk semayang manyet yang hana sunat, kecuali ramai tak jemaah baru. Adapun untuk salat, nya beda dong. Sidro trijita semayang disunatkan azan dan disunatkan kamat. Cuma hana azan ka kita kamat. Sidro tu, kibanjara sidro, ai azan ju sunat sampai iji. Mesti digedi handrepok jemaah ka telat irmong sidro sunat azan. Cuma sunat azan menyuntuk siro hana perle nyari, hana perle raya tu. Baik tanya teh azan di rumah sik ansah kalau kita azan melasah. Ikele urang melasah dah yang ka azan lo. Padahal yang ki rumah tanya kaji ke melasah orangnya. Hai ada saja jemaah. Dah puput semaya irmoh kaji ke semujid rumah tanya orangnya. Jadi yang perle tanya pegang menyu azan untuk kero secara sir mantap. Lagi kamat kero kana Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah secara sir mantap. Nya jadi tak pahala tambahan tu kan. Cuma kahana azan yang ke kamat. Kamat mantap. Nya bangka. Maka apabila engkau mendengar azan, kata dengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazzin. Wate urang azan, tadi dengar azan, yang tak ucapkan lagi tukang azan keun. Pupu yang keun le tukang azan, menan tak keun le katanya kecuali. Kecuali baru hana saban le tak keun lagi tukang azan pada hayya alaini. Hayya alai, artinya dua buah hayya alai, yaitu hayya alal salah, hayya alal falah. Jadi waktu ucapan tukang azan hayya alal salah, nyan pek tak koi tanya sit hayya alal salah. Waktu gekelam hayya alal falah, juga pek tak koi tanya hayya alal falah. Tapi pu sit tak jawab lagi tanya. Maka pada keduanya itu ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, itu sekurangnya. Tapi kan dapat teruk biasa kan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, boleh hanya ucapkan. Yang kedua waktu azan ni dengar azan bet dah berhaba, bet tak ceritanya tak cerita aja hilai mendengar dah baca Quran pergi dengar azan diam le saat jawab azan ya kan. Tegedi bantah tambang dalam masjid kagak azan, begitu tanya langkah kagak azan, tanya takbir tu nyan lebih gadi bahkan sunat baik lanjut salat ile. Tapi kibanti dengar azan ile. Jauh pergi azan karena salah satu daripada orang yang hanya sempat membaca kalimah syahadah mati-mati adalah orang yang tidak mau mendengar azan. Memang azannya hukumnya sunat jauh, tapi akibatnya raya orang hantim jauh azan waktu tukang azan kan diberkumandangkan azan
Artinya goknya menyogo berapa ju seolah-olah tang lagi kan azan. Hana memazan bila mentang. Nyan urangnya dikhawatirkan mati suul khatimah. Jadi kita baca la haula wala quwata illa billah. Artinya tiada ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nyarti. Dan pada perkataan ucapan muadzin waktu qamat, juga yang hana tak ucapkan lom lagi tukang azan keun wate qamat kena ke keun qad qamatis shalah. Baca tu lalu begah ba la haula kana ladum urang ke keun la haula, itu salah. Di situ bukan kha tapi ha. Itanya wate pun tak keun pertama kadang-kadang tak keun la haula wala quwata illa billah. Keun kedua mata keun la haula, itu tidak ada la haula. Memang lada urang si anak keun jula haula, tapi memang pun keun ka betul gubernur jamu ladum ke kemenang la haula wate tadi itu salah. Hanya coba perbaiki ke raju be salah menahun. Ya kan? Biasa penyakit menahunnya salah menahun. Dino ka maju ilmu pengetahuan macam salah ucapan la haula itu. Jadi dalam iqamah ba'tru qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah artinya salat telah berdiri. Nyan putar dak hidanya agar ia mengucapkan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Aqamahallahu wa adamaha idanya min salihi ahliha. Ada kemudian kan? Aqamahallahu wa adamaha min salihi ahliha. Boleh. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Itu juga boleh. Lagi keberahinu. Jadi qad qamatis shalah yang jawaban. Baik tu untuk ku azan gekeun qad qamatis shalah, itanya pun qad qamatis shalah likut hana menan. Ya, qad qamatis shalah. Nyan ladung urang pi model bak qamat nyan, bak qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Nyan tu qad qa dalam gekeun. Padahal tu nyan bak tu as-shalah. Yang kemenan-menan lapai katanya dengar le urang kiban teramo Mekah cara azan. Rela rusak azan di. Hai qamat di sama di qamat azan. Waktu dakun qad qamatis shalah, tanya ke kata mati mesti tapi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Cuma ladung bucak tu yang cukup awam hal orang pegah li baca azan. Qad qamatis shalah tu qad qa padahal qad hagai pakan dakun tu ada likut lomba shalah sabah gede. Hanya ke berlaku je ke zaman entah orangnya menan. Berno-berno pihana li dengar-dengar gop azan pihana tegedi pun dah gedinga ba hai gerobah minasin. Ijih meno ji harus ingat. Apabila azan itu salah-salah, yang pertama hana sunat jawab. Yang kedua hanglah sunat kifayah. Urang azan salah-salah ke baca, naglah sunat kifayah, ata azannya ke sunat kifayah. Apabila na urang azan tiro glah mandu mana peh azan li untuk bitewate. Nyan menyuna urang azan salah-salah, nyan tarik urang yang pindah ke azan di urang lain. Menyohan hansa bite sunat kifayah mandum ke uroyan. Memang kan wajib sunat kifayah. Nya mana ji? Kan berarti asai kana azan berkata je, hana berkata je urang yang doa cara kena azan. Walaupun nak mit ke dia boleh karena tidak disyaratkan balik ba azan ji. Walaupun namanya ke dia. Tapi harus ingat apabila muazzin itu dilantik oleh imam, tidak boleh dilantik anak kecil, lanjut. Tapi punya anak mit yang azan, nyenjut anak mit golong balik. Anak pupu. Tapi kan urang yang dilantik di raja, punya tempat itu dilantik untuk sebagai muazzin khusus, walaupun kan raja tak kena imam. Imam masjid. Pokoknya kagelantik ke muazzin khusus, nyo hanjit pilih anak mit. Karena anak mit itu tidak sikah dengan waktu ke. Karena hana cai itu habis dengan waktu solat ini. Walaupun nacara ngisi anak banyaknya 3 get teledor ini. Karena anak mit. Makanya perlu kepada urang yang kabalik. Jadi perlu anak pegah nyan lafai azan bebetul. Baik pun kan ka Allahu akbar itanya. Allah yang dikhabar. Kan Allah Maha besar. Allah yang pegah-pegah khabar kan pegah khabar. Maka perhatikan kalimat per kalimat supaya ngak betul azan, ngak jai pahala Nabi Allah. Tengok azan tatim sabe, yang kesalah sabe, kaki sabe hana pahala. Artinya kiban makna daripada aqamahallahu hingga akhir. Artinya Allah mendirikannya dan mengekalkannya selama ada langit dan bumi. Nya aqamahallah. Artinya semoga Allah kekalkan, semoga Allah dirikan
sembahyang yang akamahanya. Semoga Allah dirikan sembahyang dan gepekekai sembahyang selama mantengna langit dan bumi. Dan ketika taswib yang kelih, tempat yang kelih yang berbeda dengan lafai muazzin, kan seluruh lafai yang diucapkan oleh tukang azan menan tajawub lagi tanya. Yang kelih iaitu pada taswib. Taswib itu adalah kena ukur julang kurung ucapan as-salatu khairum minan naum. Ya. Nyan as-salatu khairum minan naum nyan adalah lafai taswib. Pajan diucapkan taswib tersebut pada waktu subuh. Nyan ba azan subuh yang kedua, azan yang kedua. Nyu azan pun tidak disunatkan taswib. Nyan putra tajawub lagi tanya. Nyan baik jawab lagi tukang azan kun agar ia mengucapkan sadaqta wa bararta, itu sekurung-kurung ataupun tak apa habis sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi sadaqta wa bararta nya menyebab wa bararta, barirta juga boleh, nya menyebab hiji ke pegang. Sadaqta wa barirta ataupun wa bararta boleh. Engkau benar dan engkau berbuat kebaikan. Yang mana sadaqta wa bararta, benarlah engkau, baiklah engkau, dan di atas demikian itu aku menjadi saksi. Wa ana ala zalika minasyahidin. Nyata saksikan lagi yang sadaqta wa bararta. Pada ucapan as-salatu khairum minan naum. Nyan naum nyan pi macam model cina perhatikan urung azan. Mungkin bang tanya hinohana apa lain dah dengar. Nyan naum nyan kan mat lain. Mat len boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif, kan nyan mat len. Waw ataupun ya mati yang bari hiliket patah nyan mandu mat len. Lagi khair, lagi khauf, nyan mat len. Iji mat len nyan kan lagi mat asli cara baca. Ladum cara membacanya as-salatu khairum minan naum. Nah, kena ile baru nak muka. Padahal yang benar ji, nyan lagi baju lembut len. As-salatu khairum minan naum. Yang mana sampai habis tu. Kan laduk as-salatu khairum minan naum. Yang mana na tak kaji. Berarti lagi seolah-olah alih. Kan wow. Lagi khair alai kan alai khair. Hana benar khair lagi ibadah julen lembut. Nyan mat len. Nyan wajib berno supaya tanya mufhum tajwid. Baik salah. Lanjut baca tu. Ketika selesai azan, kabeh azan, ia mengucapkan baca doa. Putra doa yang dah baca, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati. Itu nak tabuh sayyidana. Ino hana tabuh jud bahkan lebih baik ati sayyidana. Ino ati Muhammada. Nya Muhammadan baris dua nalih lam muka pakai nun cek baik ada halih lam kibandakeun ati Muhammadanil wasilata. Tadi tak tabuh sayyidina kan, berarti sayyidana ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmuda dan ladzi betul wa'attah ataupun jizid wa ba'athu maqamam mahmuda. Dua buah lafai nya menyohana tak pakai alih lam ba maqama takun wa ba'athu maqamam be wa ba'athul maqamam wa ba'athu maqamam mahmuda. Nya lafai mahmuda kan dua buah baris kan berupa alladzi uku peh tabuh nun cek law ya menan wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Menyo lagi hino jithid wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'attah. Nya menyo urang but nahu nya mufhum la faidi. Hanji sapat antara baris dua dengan alif lam. Nya na alif lam hanji takeun baris dua hanji na tanwin. Menyo hana alif lam je takeun tanwin. Ya jamban ka. Takeun ju tanya mesti kajit lagi lafai yang ditulisnya. Kagak lagi lafainya ujungnya kaberehan. Baik tarobah li intik hana jit le intik. Sebab itu bantarobah bacut ban lain kah ada ohli. Artinya wahai Allah Tuhan seruan yang sempurna. Wahai Allah Tuhan seruan yang sempurna ini dan salat yang berdiri berikanlah kepada Muhammad akan wasilah keutamaan dan derajat yang tinggi
dan berikanlah ia makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nyan makna daripada doa ba'da solat. Nyan banka nyo memang habakkan fikah khusus nyo. Cuma karena kam ciket maka ji sampaikan bacut maka ji kan hana detil kepada syarat-syarat solat, ya kan? Hanya kan kepegah menan sagai menjelang fikah mana menang kepegah. Tiga tertambang dalam sembahyang kan syarat sembahyang, lagi bersuci daripada hadas, ya kan? Lagi wajib menutup aurat. Nyan kan kena syarat-syarat menyebab hukum bak kitab fikah droi. Temannya hana kepegah sampai teruk gede. Makanya lagi nyo sagai kepegah azan juga pegah. Nyo oleh nyalem ditanya bak syarat salat sabo. Bak syarat salat bak tentang masalah menutup aurat yang tak pegah. Kebanyakan pemuda-pemuda tanya ci perhatikan je. Iji pakai baju oblong, nyo kan? Watai semayang, nyo perincun nyo de watai sujud di rukuk iji, watai sujud. Ie baju iji watu, nyan hansah semayang. Iji wajib tom aurat dalam solat, gaya takkan antara pusatnya sampai ulikat-likat kena, nyo perincun de. Nyan hansah. Watu ji, tegedi pun hana getup, kan hansah semayang sah. Cuma hana ge sagai di badan-badan kan? Beda lagi aurat tanya kita pegah royan. Lagi aurat tanya rumah tapi keroro tu. Urung si nganana nyan terapusat dalam lutut. Menantit boh urung si ineng, ada pun urung si agam. Hanya haji doot, idanyo yah dia doot ba anak dia doot ba ayah, hukumnya haram tidak boleh. Menantit urung si ineng, mak kedanyo haji dia doot sebab kedanyo. Nyan aurat dengan terapusat dalam lutut. Nyan aurat yang wajib. Teman dada ejek itu masuk dalam adab, bukan aurat. Salah itu masuk dalam adab. Teman eget deh dada urung si katanya urung si inang bak katanya hana get. Tapi punya tegedi pun sampai inang kan hana get hinang kerhet marwah dan demurung menurut tingkatan manusia. Be ente tetap pegang antara pusat dan lutut. Cuma egotnya berarti gejak-jak menanaju kan aurat di luar ada pegang, aurat di dalam. Aurat di dalam rumah urang inang lagi promo katanya urang si katanya dengan katanya urang inang katanya ngenana ke nyan yang wajib tu antara pusat dan lutut. Teman apakah dada jed hana jed itu adab kan hana jed karena aurat salah wate hana dah pegah kan berarti jed hana perlu dah pegah karena yang tadi dah pegah yang wajib tu etna iaitu antara pusat dan lutut. Lagi sira urang inang sampai keroro ke dengan geduk sampai keroro sampai inang dan kan buat tempat terbuka salah gaknya nak bayi ke tiba-tiba ingin kena susu bayi ke kan deh nen gaknya bak bayi bak orang lain nyan apakah je haram karena itu aurat bukan karena nyan kan aurat na dosa ke hana cuman na adab hana adab ila illah biji la ilain nyampan jadi na yang aurat na yang hanjir deh kan karena aurat salah karena untuk menjaga marwah hana gol lagi nya. Kan berarti waktu dah pegah hidanya antara pusat dan lutut berarti lain ajid tu hana dah pegah kejid tu. Coba kita dengar baik-baik mudah-mudahan mufhum. Pertanyaan pertanyaan lain. Masalah yang kata mati salah yang menonjol ketiban cara qad qad betul nya. Nyan qad mati dal qalqalah. Pada makhraj dal ujung lidah dengan pangkal gigi di atas didu qad qamatis shalah. Bedanya qad ya kan? Ada qad qamatis shalah. Jadi cara kendal yang mati menyuhana muqalqalah hanjut kecuali dal itu telah diidghamkan dalam tauku. Lagi contoh abatum. Nya tulisan ji abad ya kan? Abadtum. Nyampi beda akun abadtum. Nya salah lah. Karena ta yang mati dal yang mati merupakan tahu ke nyan idgham putra idgham mutajanisen sejenis bersatu makhraj tapi hurufnya beda-beda ya kan ta ngendal makhraji ujung lidah dengan pangkal gigi di atas menyemenan sejenis bersatu makhraj tapi berbeda hurufnya nya baru tak idgham sedangkan ba qadqa be cara dakeun qadqa itu salah. Lagi urung berdoa bak mukminat kana nyan mukminat ngenta ladung keputeun mukminat kaji gedal kadang-kadang salah. Nyan juga perlu diperhatikan qad qamatis shalah. Nyan urung azan urung deng imum nya mandum-mandum harus perhatikan lafai-lafai mulai dari takbiratul ihram dan seluruh lafai yang gejihar serta doa-doa zikir-zikir wirid yang dia baca ba'da shalah. Semuanya harus diperhatikan bebutuh mandum-mandum baik salah-salah bacaan
kan berarti makmum masjid menan-menan baik salah menyujud urusan dengan orang lain lah menyo makmum urusan kedua kikoknya dan makmum perlu betul itu baik lagi ada pegah orangnya gimana pegah orangnya baik urang hana betul salat nyan baik takun ke imam maka makmum hanjut hai mesti hana betul sembahyang ke ada bacaan hana betul ke makmum ke hana gapah hai kaya makanya perhatikan itanya sering keliru sering kelalaian keteledoran katanya juga kena orang alahnya tak biasa tentang kajut tu alahnya kahek tak apa jamun bet apa alah atau yang ubudnya bet apa ubud menan ju ni contoh kecil lo pegang cara baca dalam solat memang dia ada dengar kan orang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim nya hanajut lagi nyan piuh puputuh tapi dia tak sambung ya kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nya tak ada pegang bab Muhammad bab mati Muhammad munnya memang tak ada sambung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bubuh bari nya kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali menang-menang tanya baik berah nya berah mah nak tahu dengar baik salah nyandro dengan Allah yang dengar nya kenyo lu berkasih kadang muka makmum kadang tak sah kepuk imam tu makanya perlu perhatikan makanya semayangkan Mekah karena kebiasaan puput kajut menan kan semayangkan karena kebiasa baik salah semayangkan karena lagi awal kata puput kan semayang belagai ilmu semayang nyohana hana gedung oleh Allah Ta'ala yang paling pun keperiksa oleh Allah pihinyan tengok berehnya bereh mandum hana berehnya hana bereh mandum cuman nyankan tak pemurah-murah kakak ganggak murah mandum nya perlu perhatian yang kedua masalah untuk semayang dengan baju oblong nya ganggak bajunya memang panjang yang kedua cukup raya tapi dia rukuah bok rincun ya ini tadi sampai puji terpegah dengan dalam keadaan semayangnya pun tak pre waktu dia semayang tapi dia perincunnya nya menyogoknya dehnya begitu deh getarik laju langsung berarti aurat ketutup karena ini begitu deh aurat apabila langsung ketutup yang tertutup namun ya apabila deh laju menang kagak tak pegah semayang kabatu teman gak nyantuk yang tak pegah sempurna lu salat karena cik memang hanagat pakai pakaian yang lagi nyan tak rukung tak sujud sisikkan badan tak tegedi hanagat tarik tip-tip ke semayang sabi hansa ya nya kemudian ke yang paling lurnya paling lur muda tanya hayo yang muda yang biasa pakai menan dia tak tanya teman tegedi purung Tuhan nak pakai menan hansa tin yang pun tak pegang yang menyo baca oblongnya kecuali kau nya pakai baju dalam belai dalam Pakai pakai baju dalamnya dalam lewu lang ko pakai lupanya dalam lewu pasau dalam menyemenan ada pakaian di luar na baju dalam betul cuman masalah jihurnya baju dalam pitan adapun na baju dalam hana pasau dalam lewu gonya sehingga kagak baju luar baju dalam ke kada hatai dalam hai dia aurat gonya dia perincun ke nya yang perlu hendak pegang tidak sah salat nya termasuk dalam kelalaian tanya ya hana terperhatikan teruk kena tak anggap hana masalah padahal masalahnya ini masalah dalam menutup aurat kiban goknyan jamaah lain nya hana sah semayang goknyan terpotong jamaah kan gadah pahala jamaah gok dengan sebab kan terpotong jamaah hai kan ke semayang goknyan kena yang pada semayang kemalau nyantuk jih kalau inbab jamaah kan orang lain sah semayang pahala jamaah juga berkurang lagi kita nyokan baju yang sopan lebih-lebih jadi imam kan hanya jadi imam baju puntung eno pakai nya hana sopan semayang sah hana dawa ke sah semayang hana pakai baju yang imam bisa semayang kecuali antara pusat dan lutut memutup cuman get pahala jamaah menapitan bedakeun keruh pun ni hana get lagi nya model yang banyak jangankan nilai berjamaah mukero tiro tu hana pah lagi nya belum jadi imam coba perhatikan pakaian walaupun pakaian tayu biasa-biasa mantap upayakan tapai berpanjang ikan betul dia tapai yang ke lagi hamba bunuh dah pegah gebak masalah aurat bunuh tup lebih daripada yang wajibnya memang kan wajib tetapi kesempurnaan mana si ino baik merah dan pegah kiban tak pemerah ada yang tak perleh dengan bumahayu ba Allah tapi orangnya tak murah ke oleh Allah semayang gedanya punya tak murah yum ji tapi semayang gedanya begat berteliti supaya enggak mahayum ji hanya kau perlu perbaikan orangnya baik hana perbaikan loh sehingga idanya baik tahu Allah hana beres semayang tu
Deh lu dalam mentang hina. Deh lu dalam mentang semayang sah. Memang perincun kena hana di monyo tarik dari pusat ganya kena memang mutok mandum kena sikan kena uyup. Yang sah semayang ke. Monyo bunuh si hanta walaupun deh lu dalam. Cuma masalah ji kuronyo sang hana lu dalam yang di pusat ke dari. Ya kan? Mesti etno sang hana lu dalamnya catah yu. Memang deh lu dalam. Nyo perlaingan. Ijihkan wadah gekun deh perincunnya batas aci tarik kedro dari pusat kan ulikut. Lu dalamnya ni yup hide. Deh memang lu dalam cuma kulit ya tengnya kan deh sih. Nya hansah semayang ke. Hana mesti bak punggung takun juga kan punggung bedeh dan begak ya tehnya deh kena wang. Hansah sih batasan je hagai pusat kena. Kecuali yang ke lagi ada begah bunuh. Lu dalam ke tarik pusat pakai dalam keing le nya baru ada dehnya hana masalah. Cuman ubi yang kata nampak hana model menan, hai dak urusan yang lu dalam tu menan. Maka kajiknya wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu